Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya dari YouTuber pemula yang sebenarnya sudah mempunyai beberapa video, tetapi merasa dirinya nggak punya bakat untuk menjadi seorang konten kreator ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tapi sebelumnya, karena ini adalah pembahasan santai, ya izinkan saya ngopi dulu. Pahit. Dan setelah itu ngerokok dulu. Jadi buat teman-teman ya, kalau memang merasa dirinya itu nggak punya bakat, setidaknya harus ada satu hal yang teman-teman harus miliki. Apa itu Bang? Ya kalau nggak punya bakat setidaknya adalah modal nekat ya. Karena di YouTube ini sebenarnya bukan serta-merta tentang AdSense, tetapi merupakan platform yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai ajang untuk memperkuat personal branding kita. Entah itu personal branding setelah terbentuk personal branding di YouTube, mungkin di dunia offline pun, atau mungkin mempunyai sebuah usaha karena sudah kenal dengan teman-teman, maka itu akan cukup membantu. Contohnya tokoh-tokoh publik yang sebenarnya mereka sudah nggak butuh duit. Ya, tokoh sekali lagi buktinya dan contohnya adalah tokoh-tokoh publik yang secara finansial sebenarnya mereka nggak butuh duit, tetapi berlomba-lomba untuk membuat sebuah channel YouTube yang tujuannya sebenarnya untuk memperkuat personal brandingnya. Dan setelah terkenal mungkin dia akan menjadi mungkin nyalon apa kayak atau nyalon apa. Itu adalah salah satu contohnya. Ya. Dan juga yang paling susah sebenarnya untuk platform YouTube memang perlu diakui. Platform YouTube adalah yang paling susah untuk ditembus ya. Tapi sekali lagi, platform YouTube adalah platform yang paling susah untuk ditembus, tetapi bukan suatu hal yang mustahil. Berapa banyak konten kreator yang ingin berkarya di YouTube, faktanya adalah gagal ya, gagal dan tidak punya motivasi dan mungkin hanya punya beberapa video atau mungkin kurang dari 100 video dan akhirnya adalah muntaber atau mundur tanpa berita. Itu banyak sekali contohnya. Dan salah satu contoh kita ambil ya, kenapa kok Insan Tutor dalam 1 tahun bisa tembus di atas 66.000 subscriber ya, bisa dibilang 66.600 subscriber lah, atau bisa dibilang 66.666 subscriber. Itu bisa juga terjadi. Terus sebenarnya kenapa itu dalam 1 tahun bisa dilalui? Teman-teman sebenarnya bisa mungkin apakah saya sambil berpikir ya, apakah itu karena kualitas dari si video? Tentunya tidak juga. Karena lebih banyak mungkin dan banyak sekali orang yang kualitas videonya lebih banyak atau lebih bagus daripada Insan Tutor atau daripada channel ini. Itu sangat banyak sekali. Dan banyak juga kreator-kreator profesional yang nyatanya dan faktanya adalah channelnya lebih bagus daripada Insan Tutor. Dari segi pengambilan gambar juga lebih bagus dari Insan Tutor. Dan kenapa dalam 1 tahun justru mereka tidak lebih baik dari Insan Tutor? Artinya sebuah video itu bukan hanya tentang video, tetapi teman-teman setidaknya bisa sebagai pembelajaran bagi teman-teman bahwasanya di YouTube ini tidak hanya dibutuhkan keahlian dalam membuat sebuah video, tetapi kalau teman-teman bisa di situ mungkin bermain narasi atau mungkin bisa juga bermain dengan hal-hal konyol yang mungkin bisa menjadi kelebihan teman-teman. Saya masih batuk. Saya yakin teman-teman juga bisa bermain di sana ya. Sekali lagi ini bukan hanya tentang berapa bagus video, tapi di situ semua keahlian itu bisa teman-teman gali di potensi teman-teman sendiri, termasuk bermain narasi atau apapun itu. Ya mungkin hal-hal konyol yang bisa diangkat. Bisa dari segi kuantitas video, mungkin banyaknya video, karena sangat banyak sekali kreator-kreator yang sebenarnya videonya biasa-biasa saja dan
kreator tersebut juga cenderung ibu rumah tangga. Tetapi dalam waktu 2 tahun, kenapa kok bisa memproduksi 3.000 lebih sebuah video? Subscribernya sudah di atas 1 juta. Kenapa itu bisa terjadi? Contoh yang paling simpel adalah seorang ibu rumah tangga ya. Salah satu kreator, kita ambil contoh saja, kontennya Ledamis contohnya. Dalam waktu mungkin kurang dari 3 tahun, beliau bisa memproduksi 3.500 video. Subscribernya mungkin hampir setengah juta ya. Itu dalam waktu 3 tahun, dan itu adalah ibu rumah tangga biasa yang tadinya juga hanya seorang tukang pijit. Jadi dari situ teman-teman bisa bermain kuantitas. Walaupun dengan subscriber 400, hampir setengah juta atau hampir 500.000 sekali upload video, itu yang nonton mungkin hanya 20.000, 30.000, atau mungkin hanya 10%-nya dari total subscriber. Tetapi di situ bisa membuktikan bahwasanya kuantitas juga sangat berpengaruh. 3.500 video. Bayangkan seandainya itu satu video 1 bulan menghasilkan 500 rupiah saja, satu video, bukan 1 bulan ya, 1 hari bisa menghasilkan 500 video, 500 rupiah saja, kalikan 3.500 video, itu dalam 1 bulan adsense-nya sudah berapa ya? Itu sudah ratusan juta. Jadi teman-teman bisa bermain di kualitas video kalau memang punya keahlian di sana, boleh, bisa bermain di kuantitas, boleh juga, atau bermain semuanya kalau memang punya keahlian, itu boleh juga dicoba ya. Tetapi yang perlu teman-teman harus ingat adalah sekali lagi, YouTube ini bukan yayasan dan bukan tempat berkumpulnya para kreator untuk mengekspresikan dirinya. Karena berapa banyak kreator yang mengekspresikan dirinya di YouTube, videonya bagus segala macam, tetapi tetap gagal dan stagnan. Video-video kreator yang bagus berapa ratus bahkan ribuan orang mungkin juga yang gagal di YouTube. Sekali lagi, YouTube ini bukan yayasan, tapi YouTube ini perusahaan. Dan teman-teman juga harus paham bahwasanya orientasi sebuah company, orientasi sebuah perusahaan tetap satu, muaranya adalah cuan ya. Jadi nggak mungkin YouTube akan merekomendasikan video-video yang retensi penontonnya sangat rendah sekali, karena itu tidak menghasilkan atau tidak menghasilkan cuan bagi YouTube. Kenapa bisa seperti itu? Contoh saja, teman-teman membuat sebuah video yang kurang dari 8 menit, yang mungkin iklannya itu hanya tampil di depan atau di paling belakang, yang terjadi apa? Tentunya itu juga mengurangi cuan dari YouTube. Beda dengan sebuah video yang mungkin itu 5, bukan 5 ya, kalau 5 itu ya memang iklannya cuma 1 di depan atau paling belakang. Tetapi kalau video teman-teman di atas 8 menit dan bisa menambahkan beberapa iklan di sana, tentunya sumber cuan dari YouTube itu juga akan bertambah. Dari situlah YouTube juga bermain. Sekali lagi, semua algoritma di YouTube itu diciptakan, disetting oleh sebuah perusahaan, itu bermuara atau orientasinya adalah cuan ya. Termasuk teman-teman sendiri, ingat begitu cepat perubahan-perubahan di YouTube, aturan-aturan di YouTube itu juga demi cuan. YouTube telah menggelontorkan triliunan hanya untuk membuat mungkin video short, hanya untuk menyaingi platform sebelah, TikTok misalnya. Itu juga orientasinya apa? Cuan ya. Jadi maka sistem YouTube ini memang sengaja dibuat untuk apa? Untuk keuntungan YouTube tentunya. Teman-teman di situ, kalau YouTube bukan sebuah yayasan tapi sebuah perusahaan dan yang orientasinya adalah cuan, teman-teman bisa bermain di sana juga ya. Intinya teman-teman sudah disediakan platform yang gratis. Teman-teman tinggal mengeksplor kemampuan teman-teman sendiri, upload di YouTube, dan itu seiring berjalannya waktu juga akan mendapatkan cuan di YouTube. Tentunya dengan sistem-sistem yang sudah disediakan oleh YouTube, di backup oleh YouTube supaya sama-sama menghasilkan cuan. Kalau mungkin teman-teman ingin membuka sebuah usaha, butuh apa? Butuh modal ya, butuh modal. Sekali lagi, kalau kita ingin membuka sebuah usaha itu butuh modal, dan itu juga belum tentu 100% berhasil. Tapi di YouTube ini setidaknya, sekali lagi, kalau tidak punya bakat setidaknya harus modal nekat, karena memang tidak butuh sama sekali yang namanya butuh modal paling juga kuota ataupun wifi, tetapi tidak segede
modal yang memang offline ingin membuka sebuah usaha ya. Jadi itu yang harus teman-teman ingat. Sekali lagi, gagal atau tidaknya itu tergantung dari teman-teman dalam mengolah, bisa bermain di kualitas video, bermain di narasi, ataupun bermain di kuantitas video ya. Kalaupun gagal, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Mending nyesel, mending gagal ya, tapi pernah mencoba, daripada nyesel tapi tidak pernah mencoba. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran. Yang tadi mungkin bertanya ke Insan Tutor, Bang, saya nggak punya bakat untuk menjadi konten kreator, ya jawabannya itu ya. Itu paling dasar sekali. Kalau memang nggak punya bakat, setidaknya harus punya nekat. Mudah-mudahan bisa diterima dan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.